Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Sejak dimulainya dakwah Islam, Muhammad SAW selalu mengangkat syiar kebebasan beribadah. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Pada kesempatan kali ini, channel ini akan membawakan kisah-kisah kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum lanjut di videonya, jangan lupa untuk support terus channel YouTube ini dengan cara di like, share, dan di subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa nyalain aja tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari channel YouTube ini. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memulai perang bersenjata melawan orang-orang kafir, tetapi justru mereka yang memulai perang terhadapnya. Beliau senantiasa menghadapi siksaan mereka dengan sabar dan tabah. Saat mereka melemparinya dengan batu-batu sehingga kakinya berdarah, beliau justru berdoa, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku, sebab mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Ahmad. Suatu hari, pintu Rasulullah SAW diketuk oleh utusan pemuka dan tokoh-tokoh Mekah. Utusan itu berkata, "Hai Muhammad, para pemuka kaummu ingin mendengarkan ucapanmu, tetapi mereka tidak mau duduk bersama dengan orang-orang miskin kota Mekah. Bisakah engkau mengkhususkan 1 hari untuk mereka dan 1 hari lagi untuk pengikutmu?" Rasulullah SAW meminta waktu untuk berpikir. Lalu turunlah wahyu kepadanya. "Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keriduannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 52. Rasulullah SAW tidak mengenal pemisahan kasta yang mengistimewakan sekelompok masyarakat dan menjadikan mereka di atas golongan yang lain. Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Janganlah kalian memujiku secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya, aku hanyalah hamba Allah dan utusannya." Hadis riwayat Bukhari. Jika mendatangi sebuah majelis, beliau akan duduk di bagian belakang dan melarang orang-orang berdiri menghormatinya. Beliau bersabda, "Janganlah kalian berdiri menghormatiku sebagaimana orang-orang selain Arab berdiri untuk raja mereka." Hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Ahmad. Tak kala sahabat yang memanggil dengan sebutan, "Wahai Sayyid kami," beliau berkata, "Aku bukanlah Sayyid atau Tuan bagi siapapun. Aku hanyalah hamba Allah dan utusannya." Hadis riwayat Ahmad. Suatu hari lewatlah seorang lelaki miskin. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian mengenai orang itu?" Mereka menjawab, "Jika dia meminang perempuan pasti ditolak, dan jika berbicara tidak didengarkan." Rasulullah SAW diam. Lalu lewatlah seorang laki-laki kaya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian mengenai laki-laki itu?" Mereka menjawab, "Jika dia meminang perempuan pasti diterima, dan jika dia berbicara pasti didengar dengan seksama." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya yang pertama itu lebih baik daripada orang-orang yang kaya yang memenuhi bumi." Beliau selalu berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi. Beliau bersabda pula,
Aku berdiri di depan pintu surga, dan ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat benci terhadap segala bentuk rasisme, seperti sabda beliau, tidak ada keutamaan antara orang Arab atas orang selain Arab, dan orang selain Arab atas orang Arab kecuali dengan takwa. Semua kalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga bersabda, manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu. Itulah bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan sama antara tuan dan hamba sahaya, antara orang Arab dan bukan Arab. Tidak ada diskriminasi dan pemisahan kelas. Sahabat Salman dari Persia memiliki kedudukan yang tidak berbeda dengan Umar dari suku Quraisy. Begitu pula kedudukan Bilal dari Habasyah dengan kedudukan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Rasulullah SAW juga melihat pada ahli kitab sebagai saudara seagama. Itulah kebesaran jiwa Rasulullah SAW ketika berdakwah, yang selayaknya dicontoh oleh para pendakwah saat ini.